Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kesulitan, ada kemudahan. Dan salam manis matematika. Nikmat sekali berjumpa lagi dengan saya Pak Zaki Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal penyajian data berkelompok dalam bentuk diagram atau grafik. Mau tahu contoh soalnya seperti apa? Come on, let's check it out. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan notification agar kalian tidak ketinggalan video dari Pak Zaki. Terima kasih. Oke, kita baca contoh soalnya dulu ya. Diberikan tabel distribusi frekuensi data berkelompok berikut. Bisa kalian lihat di tabel sebelah kiri bawah ya, yang ini. Yang ditanyakan adalah tentukan A. Histogram, B. Histogram yang memuat data tengah, C. Poligon, D. Ogif positif, dan E. Ogif negatif. Caranya gimana sih Pak? Oke, kita jawab soal yang A dulu. Teman-teman buat tabel seperti ini ya. Di histogram ada kolom nilai, ada kolom tepi bawah, ada kolom tepi atas, dan terakhir ada kolom frekuensi. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah berarti kalian harus buat kolom nilai, tepi bawah, tepi atas, dan frekuensi. Kita harus tahu tepi bawah masing-masing interval dan tepi atas masing-masing interval. Yuk, kita tentukan tepi bawahnya dulu. Nah, tepi bawah kelas pertama adalah angka 20. Berarti batas bawahnya maksud Bapak adalah 20. Berarti tepi bawahnya berapa? 19,5 Pak. Ya betul, tepi bawahnya adalah 19,5. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke. Nah, setelah menemukan tepi bawah adalah 19,5, intervalnya berapa? Lihat, jarak antara 25 dan 20 berapa teman-teman? 5 Pak. Ya betul, berarti intervalnya pasti 5 ya. Berarti tepi bawahnya tinggal tambahkan 5 saja. Berarti ada yang 24,5, ada yang 29,5, ada yang 34,5, ada yang 39,5, dan yang terakhir ada yang 44,5. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke, tepi bawah sudah ketemu. Sekarang tepi atas. Batas bawah kelas pertama adalah 24, yang ini. Berarti tepi atasnya berapa? 24,5 Pak. Ya betul, berarti tepi atasnya adalah 24,5. Sampai sini paham? Paham Pak. Oke. Nah, karena intervalnya 5 sama 24,5 ditambah 5 terus ya. Berarti ada yang 29,5, ada yang 34,5, ada yang 39,5, ada yang 44,5, ada yang 49,5. Sampai sini paham?
Paham, Pak? Oke, nah sudah kita temukan tepi bawah dan tepi atasnya. Sekarang langsung kita gambar histogramnya. Nah, teman-teman menggambar histogramnya adalah kita makainya adalah ya tepi bawah, kemudian tepi atas yang paling terakhir sama frekuensi ya. Jadi teman-teman tulisnya tepi bawah dan tepi atas terlebih dahulu ya. Nih, Bapak sudah sediakan gambarnya. Kita dimulai dari tepi bawah dulu ya. Berarti kita mulai ya. Ini ada 19,5. Ada yang 24,5. Ada yang 29,5. Ada yang 34,5. Ada yang 39,5. Ada yang 44,5. Dan yang merah ini adalah tepi atas paling terakhir, yaitu 49,5. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang tinggal gambar histogramnya. Oke, histogramnya berarti gambarnya bentuknya diagram batang ya. Pada saat 19,5 frekuensinya 3. Berarti gambarnya begini. 3 pasti di sini. Titiknya berarti di sini. Nah, teman-teman tinggal buat batangnya. Begini. Dan begini. Ya. Biar lebih rapi deh, gini. Ya. Nah, ini diagram batangnya. Sekarang ketika 24,5 frekuensinya 6. Berarti 6 pasti di sini. Ya. Ini pasti 24,5. Berarti gambar batangnya seperti ini. Lanjut lagi ke 29,5. Frekuensinya ada 13. Berarti 13 di sini. Dua 29,5 di bawah. Tinggal gambar batangnya. Ini dan begini. Ya. Nah, terus 34,5 frekuensinya 9. Berarti gambarnya seperti ini. 9 berarti di sini. Nah, kira-kira di sekitar sini lah ya. Nih. Kita tinggal gambar batangnya. Terus 39,5 gambarnya titiknya ada 8, frekuensinya ada 8. Berarti gambarnya seperti ini. Nah, kira-kira sinilah ya. Nah, berarti gambarnya begini. Ya, satu lagi 44,5 frekuensinya 1. Berarti gambarnya seperti ini.
Ya, ini teman-teman hanya menggambar ya. Nah, di sinilah kira-kira di sini. Ya. Nah, selesai. Nah, inilah yang namanya histogram. Jadi histogram biasa pasti ada batas atas dan batas tepi atas dan tepi bawah dari setiap diagram batang. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, itu kalau histogram. Nah, sekarang histogram yang memuat data tengah. Nah, teman-teman, kalau histogram yang memuat data tengah sama kayak tabel histogram biasa, hanya saja dia menambahkan yang namanya nilai tengah. Ya sudah, ini kita copy paste aja tepi bawah dan tepi atasnya dari soal A. Ya, ini berarti 19,5, 24,5, 29,5, 34,5, 39,5, dan 44,5. Tepi atas pun juga copy paste aja dari soal A, ya. Berarti 24,5, 29,5, 34,5, 39,5, 44,5, dan 49,5. Ya. Nah, Pak, nentuin nilai tengahnya gimana, Pak? Oke. Sekarang teman-teman lihat kelas pertama, yaitu 20 sampai 24. Berarti nilai tengahnya adalah 20 ditambah 24/2. Berarti hasilnya adalah 20 tambah 24. 44, Pak. Ya, betul. 44/2. Berarti 44 bagi 2 berapa? 22, Pak. Iya, betul. 22. Berarti nilai tengahnya adalah 22. Jadi begitulah cara menentukan nilai tengah. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, untuk nilai tengah sama kayak tepi bawah dan tepi atas, intervalnya 5. Berarti masing-masing ditambah 5. Berarti 27, 32, 37, 42, dan terakhir 47. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, berarti histogram yang memuat data tengah gambarnya sama kayak histogram biasa, cuman yang membedakan adalah yang ini. Histogram biasa itu biasanya memuat namanya tepi atas dan tepi bawah setiap diagram. Nah, karena ini yang memuat data tengah, berarti yang paling bawah itu bukan tepi atas dan tepi bawah, melainkan nilai tengah masing-masing kelas. Jadi teman-teman gambarnya begini. Sama gambarnya ya. Tapi di garis yang titik hijau ini ditentukannya adalah nilai tengah. Berarti kita mulai dari 22, 27, 32, 37, 42, dan 47. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, sekarang sama kita gambar dulu.
Pada saat 22 frekuensinya 3. Berarti di sini 3. Nah, kita buat garisnya dulu ya. Dan di sini 22. Nah, tinggal buat diagram batangnya. Maaf. Begini dan begini. Lagi, pada saat 27 frekuensinya 6. Berarti gambarnya 6 ya. Berarti begini. Itu pada saat 27. Berarti gambar diagram batangnya. Nah, teman-teman, untuk menggambar histogram, poligon, ogive ya, itu pakai penggaris biar rapi ya teman-teman. Ini karena Bapak pakai menggunakan tablet, jadi garisnya langsung otomatis. Pada saat 32 frekuensinya 13. Oke, ya, berarti di sini. Ya, berarti gambar begini. Lagi, pada saat 37 frekuensinya adalah 9. Ya, 9 berarti di sini nih. Ya, berarti gambarnya begini dan begini. Pada saat 42 frekuensinya 8. Berarti begini. 42 8 ya, berarti begini. Nah, ini dari sini ya. Berarti begini. Dan begini. Nah, yang terakhir 45 titik tengahnya 47, frekuensinya 1. Berarti begini gambarnya. Wah, 1 di paling bawah ya. Nah, di sini. Berarti garisnya begini. 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 Dan begini. Oh ya, maaf ya teman-teman, ini harusnya kegeser. Ini di tengah posisinya ya, jadi nggak di pas pinggir. Sebentar, Bapak ini dulu ya. Nah, lalu di sini. Nah, jadinya teman-teman lihat ya, ini di tengah teman-teman ya. Bapak buat garis titik tengah biar teman-teman ngerti ya. Di sini, ya, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, inilah histogram yang memuat data tengah. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, itulah kalau histogram yang memuat data tengah. Sekarang C, poligon ya. Kalau poligon, teman-teman buat tabel lebih berbeda. Teman-teman tambahkan 2 baris kosong di sini dan di sini. Pak, tujuannya buat apa, Pak? Membuat baris kosong 2-nya. Nanti poligon itu nanti dimulainya dari 0 ya, dari 0 terus ke frekuensi 3, 6 dan seterusnya sampai kembali lagi ke 0. Nah, kita harus menambahkan interval di atas dan di bawah ya. Jadi kita buat interval yang kosong dulu, yang atas sama yang bawah. Nah, lihat. Pada saat batas bawah dia lompat 55, 20,
25, 30, 35, 40, dan 45. Berarti kita cari yang kosong itu interval berapa sampai berapa. Oke, sebelum 20 kalau lompat 5 berarti sebelumnya berapa? 15 Pak, iya betul, berarti ini 15. Sampai sebelum 24 dikurang 5 berapa? 19 Pak, iya betul, ini pasti 19. Karena nggak ada datanya, berarti frekuensinya pasti 0. Sampai sini, paham? Paham, Pak? Oke, itu baru interval yang atas. Sekarang interval yang paling bawah. Di sini 45, maaf ini sampai 49 ya, bukan 45 lagi. Berarti ini kan lompat 55. Berarti 45 tambah 5 berapa? 50 Pak, ya betul, 50 sampai 49 tambah 5 54 Pak, iya betul, ini pasti 54 dan frekuensinya 0. Totalnya sama-sama 40. Sampai sini paham? Paham Pak, oke. Nah sekarang nilai tengahnya tadi ya, berarti rumusnya adalah 15 tambah 19 bagi 2. 15 tambah 19 34 Pak. Ya betul, 34 per 2. Berarti 34 bagi 2 berapa? 17 Pak. Ya betul, ini 17. Pasti ini pasti 17. Sampai sini paham? Paham Pak, oke. Nah, berarti sama. Nilai tengah masing-masing kita tambah 5. Berarti 22, 27, 32, 37, 42, 47, dan 52. Ini adalah jumlah atau total. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah itu kalau poligon, itu baru tabel poligon maksud Bapak ya. Sekarang gambarnya gimana? Oke, kembali lagi ke sini. Kita pakai data tengah ya. Berarti dari 17 sampai 52. Yuk kita ngejain pelan-pelan. 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, dan 52. Nah, ini teman-teman gambar garis seperti ini ya, kayak hambatan listrik. Oh ya, ini belum ya, maaf. Ini pakai hambatan listrik juga. Ya, Pak, kok pakai hambatan listrik garisnya, Pak? Nih, jarak antara 0 ke 22 itu sangat jauh. Makanya kita buat garis hambatan, kayak garis hambatan listrik. Sampai sini, paham? Paham, Pak? Oke. Nah sekarang kita, ini poligon ya. Kalau histogram kan bentuknya diagram batang. Kalau poligon dia garis patah-patah. Jadi kayak gini. Pada saat 17 frekuensinya 0. Berarti posisinya di sini. Ya, Bapak pakai garis tinta merah di sini. Pada saat 22 berarti frekuensinya 3. Berarti gambarnya begini. Di sini 3. Nah, di sini. Ya. Nah, titiknya di sini. Ya. Pada saat 27 frekuensinya 6. Berarti begini. 6 di sini. Berarti begini.
Pada saat 32 frekuensinya 13. Berarti begini. Sini 13 titik-titik. Di sini pasti 32. Pada saat 37 frekuensinya 9. Berarti begini. Di sini 9. Begini. Dan begini. Pada saat 42 frekuensinya 8. Berarti begini. Dan begini. Pada saat 47 frekuensinya 1. Berarti begini. Di sini 1 nih. Ya, di sini. Dan pada saat 52 frekuensinya 0. Berarti begini. Ya. Nah, teman-teman tinggal membuat garis patah-patahnya dihubungkan. Jadi kayak gini, teman-teman ya. Oke, Bapak menggunakan tinta berwarna berbeda. Ini begini. Ini begini. Ini begini. Ini begini. Ini begini. Ini begini. Dan ini begini. Ya udah, selesai. Inilah yang namanya poligon. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, itu baru poligon. Sekarang soal yang D, yaitu ogive positif. Nah, ini ogive positif agak berbeda dari tabel-tabel sebelumnya. Kalau ogive positif, yang kita butuhkan adalah kolom nilai, kolom tepi atas, tanda kurang dari sama dengan, frekuensi, dan frekuensi kumulatif kurang dari. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, selain tabel ogive positif, kalian juga harus menyisahkan satu baris berada di atas. Nah, berarti teman-teman sama kayak gambar ogive, cuman bedanya cukup nambahin yang atas aja. Nanti kalau ogive negatif bukan tambah yang atas, melainkan tambah baris yang bawah. Ya, jadi harus hati-hati teman-teman kalau membuat ogive positif. Nah, kita harus tahu intervalnya berapa sebelumnya. Nah, karena intervalnya 5, berarti sebelum angka 20 kalau dikurang 5 jadi berapa? 15, Pak. Ya, betul, 15. Sampai 24 kurang 5 19, Pak. Ya, betul, 19. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang kita tentukan tepi atas masing-masing interval. Tepi atasnya 19 berapa? 19,5, Pak. Ya, betul. Ini adalah 19,5. Nanti teman-teman akan menambahkan 5 sama kayak nomor-nomor sebelumnya. Berarti di sini 24,5, 29,5, 34,5, 39,5, 44,5, dan 49,5. Sampai sini paham?
Paham, Pak? Oke. Nah, untuk tanda kurang dari sama dengan, kalian tambahkan kurang dari sama dengan sama tepi atasnya. Jadi, nulisnya seperti ini nih. Begini. 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 Pokoknya kurang dari sama dengan sama tepi atasnya ya. Jadi tinggal tambahin aja ya, begini. Nah, jadi semuanya tepi atas plus kurang dari sama dengan. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, frekuensinya karena 15 sampai 19 gak ada di tabel, berarti frekuensinya pasti 0. Nah, cara buatnya gimana, Pak? Oke. Sekarang kita fokus ke frekuensi kumulatif kurang dari. Kenapa kurang dari? Karena ada tanda kurang dari sama dengan. Nah, kita ngejain pelan-pelan. Oke? Nah, adakah interval yang kurang dari 19,5? Ada, Pak. Siapa? 15 sampai 19. Ya, betul. Ya, berarti frekuensinya berapa? 0, Pak. Ya, betul. Dari mana? Nih. Berarti frekuensi kumulatif kurang darinya adalah 0. Sampai sini, paham? Paham, Pak? Oke. Nah, sekarang kurang dari sama dengan 24,5. Berarti interval manakah yang memuat dari kurang dari 24,5? 20 sampai 24 sama 15 sampai 19, Pak. Iya, betul. Namanya aja kurang dari 24,5, berarti nanti interval yang melibatkan adalah yang 20 sampai 24 dan 15 sampai 19. Loh, kenapa, Pak? Kok bisa ada 2 sih, Pak? Kan kurang dari 24,5. Berarti kalau kurang dari 24,5, angkanya ada 4. Ada ini, ada ini, ada ini, dan ada ini. Oh, gitu ya, Pak. Pokoknya kalau angka 24,5 pasti yang sama yang sebelumnya itu pasti lebih kecil ya, Pak. Iya, betul. Jadi nanti pas udah 29,5 nanti ada 6. Jadi nggak ini tambah ini sama ini. Oh, ya, Pak. Ya, Pak. Paham, Pak. Oke. Ya, jadi paham ya. Nah, untuk frekuensinya gimana, Pak? Oke, kalau frekuensinya berarti sebentar. Ya, berarti frekuensinya adalah kumulatifnya adalah 3 tambah 0. Berarti 3 tambah 0 berapa? 3, Pak. Iya, betul. Ini 3. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke. Nah, sama ya untuk yang 29,5. Berarti kita mulainya ya dari sini berarti 1, 2, 3. Berarti 6 tambah 3 tambah 0 berapa? 9, Pak. Ya, betul. 9. Jadi teman-teman pahami dulu konsep membuat ogive positif. Nah, teman-teman kan sudah tahu konsepnya. Jadi teman-teman nih cara ngelanjutinnya bisa aja ya. Jadi caranya gini. Kita lanjutinnya gini aja ya biar enak. 9 tambah 13. 22, Pak. Ya, betul. 22. Lagi 22 tambah 9. 31, Pak. Ya, betul. 31. Lagi 31 tambah 8. 40, Pak. Ya, betul. 40. 31 tambah 8, 39. Ya.
39 tambah 1 berarti 40. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah berarti frekuensi kumulatif kurang dari, berarti kalau misalnya di bawah, saya ambil contoh di bawah 44,5, berarti interval yang terlibat 40 sampai 44, 35 sampai 39, 30 sampai 34, 25 sampai 29, 20 sampai 24, 15 sampai 19, terus dihitung deh frekuensinya, jadi totalnya 39. Begitu ya teman-teman cara membuat tabel Ogi positif. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang kita buat grafiknya. Nah, ini agak panjang, Bapak zoom kecil ya, zoom out. Nah, kayak gini ya. Pertama kita buat garis hambatan. Nah, kita mulai angkanya dari sini ya, dari tepi atas dulu ya. Ingat teman-teman, fokusnya adalah tepi atas sama frekuensi kumulatif kurang dari. Pada saat 19,5 frekuensinya 0 kumulatifnya. 19,5 di sini 0. Pada saat 24,5 frekuensinya 3. Berarti di sini 24,5. Di sini 3. Nih di sini ya. Pada saat 29,5 intervalnya frekuensinya ternyata 9. Wow, berarti tambah naik nih. Berarti di sini 9 gini. Nah, gini. Pada saat 34,5 frekuensinya 22. Oke, di sini 34,5, 22 sekitar sini. Ya, seperti ini. Oke, pada saat 39,5 frekuensinya 31. Oke, di sini 39,5. Tadi angkanya 31 ya. Oke, 31 berarti agak ke sini. Ini 31. Ya. Pada saat 44,5 frekuensinya 39, berarti di sini. Ya, mohon maaf kalau Bapak gambarnya masih kurang bagus ya. Nah, di sini ya. Nah, yang terakhir pada saat 49,5 frekuensinya 40. Jadi teman-teman fokusnya tepi atas sama frekuensi kumulatif kurang dari ya. Nah, jadi kayak gini. Ya. Sip, udah selesai. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang kita tinggal buat garis seperti poligon, cuman bedanya dia makin lama makin tinggi. Jadi kayak gini teman-teman ya. Oke, Bapak buat pakai garis merah aja. Ini pasti begini. Ingat ya teman-teman, poligon itu bukan garis lurus, tapi gak garis lurus terus, tapi bisa aja patah-patah ya.
terus ini ke sini. Ya, terus ini ke sini. Ya, terus ini ke sini. Nah, terus ini ke sini. Nah, baru terakhir ini ke sini. Nah, inilah yang dinamakan ogive positif. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Oh, berarti kayak poligon, cuman makin lama makin tinggi ya, Pak? Iya, betul. Dia seperti poligon, tapi makin lama makin tinggi. Nah, sekarang yang terakhir ogive negatif. Nah, sama kayak tabel ogive positif, cuman bedanya kalau ogive negatif dia ada tepi bawahnya, ada lebih dari sama dengan, ada frekuensinya, tapi dia frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi kebalikan dari ogive positif. Ya, sama tuh. Nambahnya malah di bawah, bukan di atas. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah. Kita tambahkan dulu interval yang paling bawah. Berarti setelah 45 ditambah 5 berapa? 50, Pak. Iya, betul. 50. Sampai 49 tambah 5. 54, Pak. Iya, betul. 54. Oke. Nah, sekarang kita tentukan tepi bawahnya. Yuk, batas bawahnya 20. Berarti tepi bawahnya berapa? 19,5, Pak. Ya, betul. Ini pasti 19,5. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke. Nah, sekarang sama kita tambahkan 5 di setiap tepi bawah. Nah, karena lebih dari sama, kita tambahkan lebih dari sama dengan dan tepi bawahnya. Nah, frekuensinya berapa? 0, Pak. Ya, betul. Frekuensinya adalah 0. Kebalik ya. Ini salah posisi. Maaf ya. Ini harusnya yang kosong di atas. Ya, Bapak perbaiki dulu. Ya. Ini begini. Ya. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini kebalikan dari yang kurang dari. Kalau kurang dari makin lama makin naik. Kalau lebih dari makin lama makin turun. Nah, kita mulai lebih dari 19,5. Nah, bilangan yang lebih, interval yang lebih dari 19,5 itu ada 7, teman-teman. Berarti semuanya kelibat. Jadi kayak gini. Interval yang paling atas terlibat karena lebih dari 19,5. Interval yang ini juga terlibat. Interval yang ini juga terlibat. Interval yang ini juga terlibat. Interval ini juga terlibat. Interval ini juga terlibat. Dan interval ini juga terlibat. Jadi makin lama makin banyak. Dan frekuensinya makin banyak. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, berarti di total semua dong frekuensinya, Pak. Iya, betul, karena lebih dari 19,5. Kita jumlahin pelan-pelan. 3 tambah 6 9, Pak. Tambah 13
22 Pak, tambah 9. 31 Pak, tambah 8. 39 Pak, tambah 1. 40 Pak, tambah 0. 40 Pak, iya betul, ini pasti 40. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah itu baru lebih dari 19,5. Sekarang untuk yang lebih dari 24,5. Nah, kalau 24,5 berarti interval dimulainya adalah dari 25 sampai 29. Pak, kok nggak pakai yang atas, Pak? 24 itu ternyata kurang dari 29,5, jadi masih salah dan tidak termasuk. Oh gitu ya Pak, berarti harus dari sini dong Pak. Iya betul, berarti kalau dari sini salah, karena 24 lebih kecil dari 24,5. Ya, sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah berarti kita mulainya dari sini. Berarti 25 sampai 29, 30 sampai 34, 35 sampai 39, 40 sampai 44, 45 sampai 49, dan 50 sampai 54. Berarti kita jumlahin dari 6 sampai 0. 6 tambah 13. 19 Pak, tambah 9. 28 Pak, tambah 8. 36 Pak, tambah 1. 37 Pak, tambah 0. 37 Pak, iya betul, 37. Ya, pasti 37. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, berarti kalian paham konsep ogive negatif ya, yaitu tabel yang lebih dari. Nah, biar cepatnya adalah jadi gini, teman-teman tinggal kurangi setiap ini. Jadi gini, 37 kurang 6, 31. 31 kurang 13 berarti 18. 18 kurang 9 berarti 9. 9 kurang 8 berarti 1. 1 kurang 1 jadi 0. Sampai sini paham? Paham Pak? Oke, nah sekarang tinggal buat grafiknya seperti ini. Nah, bedanya dia akan turun lama-kelamaan. Teman-teman makainya yang ini ya. Ya, teman-teman makainya yang tepi bawah dan frekuensi kumulatif lebih dari. Pada saat 19,5 frekuensi kumulatifnya adalah 40. Oke, Bapak di sini pasti 19,5. Nah, ini lupa pakai garis hambatan ya. Nah, yuk kita gambar. Berarti 40 di sini. 19,5 di sini. Pada saat 24,5 frekuensinya 37, berarti di sini 37, di sini 24,5, berarti begini. Pada saat 29,5 frekuensinya 31, berarti begini. Wah, berarti buatnya ini ya Pak, hati-hati ya Pak. Iya, buatnya harus hati-hati. Pada saat 34,5 18.
18 berarti di sini. Ini 29,5, 34,5. Nah, pada saat 39,5 frekuensinya 9. Oke. 39,5, di sini 9. Ya. Pada saat 44,5 frekuensinya 1. 1 berarti di sini. 44,5. Baru terakhir adalah 49,5 di sini. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, tinggal buat garis penghubungnya. Ya. Jadi seperti ini, teman-teman. Begini. 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 Dan begini. Nah, inilah yang dinamakan, namanya adalah ogive negatif. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, nah sekarang statistika yang Bapak bahas ini, teman-teman harus bisa membuat histogram, histogram data tengah, poligon, ogive positif, dan ogive negatif. Gunakan penggaris biar rapih ya. Oke teman-teman, pokoknya kalian harus berlatih terus soal matematika. Dan ingatlah kawan-kawan, sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat untuk orang lain. Saya Pak Zaki Hidayat undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis.